Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Anggraini dari MA 19C17. Saya telah mengerjakan tugas besar dari Bapak Muhammad Ehsan Eskom. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang tugas besar saya yang berjudul Analisis E-commerce Business. Di dalam dunia bisnis terdapat berbagai macam bentuk-bentuk bisnis. Ada bisnis online maupun offline. Bisnis online yang ingin saya bahas adalah bisnis berbentuk e-commerce yang penjualannya menggunakan internet atau media online. Berikut merupakan prediksi penjualan retail e-commerce yang berada di seluruh dunia pada tahun 2015 hingga 2021. Pada tahun 2015, e-commerce berjumlah sebanyak 1.592, tahun 2016 sebanyak 1.888, 2017 sebanyak 2.197, 2018 sebanyak 2.774, 2019 sebanyak 3.305, 2020 sebanyak 3.879, dan diprediksi pada tahun 2021 sebanyak 4.479. Selanjutnya adalah transaksi e-commerce di Indonesia pada tahun 2014 hingga 2018. Pada tahun 2014, transaksi e-commerce di Indonesia berjumlah 20 triliun, tahun 2015 berjumlah 40 triliun, pada tahun 2016 berjumlah 60 triliun, pada tahun 2017 berjumlah 100 triliun, dan pada tahun 2018 berjumlah 140 triliun. Transaksi e-commerce yang berada di Indonesia maupun di seluruh dunia merupakan peluang terbesar bagi para pelaku-pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, khususnya pelaku-pelaku usaha yang menjalankan usahanya dalam bidang online. Alur penjualan e-commerce. Saya mengambil contoh dari e-commerce B2C. Yang pertama ada user. User mengunjungi halaman penjualan dari e-commerce dan melihat produk-produk apa saja yang tersedia di dalamnya. Setelah menemukan produk tersebut, user melakukan pembayaran kepada e-commerce dan kemudian e-commerce melakukan pengepakan serta memastikan keamanan dari barang tersebut untuk kemudian dikirimkan melalui jasa pengiriman terpercaya, dan serta kemudian jasa pengiriman tersebut mengirimkan kepada user dan user menerima barang tersebut. Di dalam e-commerce terdapat kelebihan dan kekurangannya. Berikut adalah survei dari beberapa orang yang pernah menggunakan e-commerce untuk belanja online. Yang pertama, survei dari kekurangan belanja online-nya. Survei untuk barang yang tidak bisa dicoba sebanyak 71,0%, resiko penipuan sebanyak 57,1%, kualitas barang yang tidak sesuai sebanyak 51,5%, ongkos kirim yang mahal sebanyak 29,6%, pengiriman yang relatif lama sebanyak 0,9%, barang tidak sesuai dengan yang dipesan 0,7%. Dan selanjutnya adalah survei untuk kelebihan dari belanja online. Yang pertama, survei untuk praktis dan hemat waktu sebanyak 83,1%, banyak pilihan barang sebanyak 50,0%, harga yang relatif murah sebanyak 39,2%, model-model yang bagus sebanyak 0,3%, sering adanya promo sebanyak 0,2%, irit ongkos sebanyak 0,2%. Target marketing e-commerce. Di dalam e-commerce harus menentukan target marketing untuk mencapai tujuan. Yang pertama ada produk. Secara teori, produk merupakan segala bentuk yang ditawarkan ke pasar untuk digunakan
atau dikonsumsi sehingga bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar. Produk atau jasa yang dihasilkan haruslah memiliki kualitas dan keunikan yang mampu meningkatkan daya saing produk atau jasa tersebut di pasaran. Yang kedua ada price atau harga. Harga yang dimaksud adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh user untuk mendapatkan produk yang Anda tawarkan. Pada poin ini, Anda harus berfokus pada bagaimana caranya supaya Anda dapat membuat pelanggan atau calon pembeli merasa pengeluarannya sesuai dengan apa yang dia dapat. Yang ketiga ada place atau saluran distribusi. Saluran distribusi yang tepat juga menentukan berhasil tidaknya strategi marketing. Adapun definisi dari saluran distribusi ini sendiri adalah berbagai kegiatan atau upaya apapun yang dilakukan oleh perusahaan untuk membuat produk atau jasanya mudah diperoleh dan tersedia di tangan konsumen maupun pelanggannya. Selanjutnya ada promotion atau promosi. Promosi yang dimaksud adalah sebuah upaya untuk mengajak para konsumen maupun calon konsumen untuk membeli produk atau jasa yang dihasilkan oleh Anda sebagai e-commerce. Langkah-langkah memulai e-commerce. Yang pertama, putuskan apa yang ingin dijual. Anda harus mengetahui jenis produk apa yang Anda ingin jual dan dari mana sumber untuk memproduksinya. Yang kedua, menguji produk Anda. Mensurvei produk dengan sampel produk di media sosial atau langsung. Apakah produk tersebut layak dijual dan memiliki banyak permintaan? Yang ketiga, daftarkan produk Anda. Sebelum mendaftarkan produk, lakukan penelitian untuk mengidentifikasi penjual yang menjual produk yang sama dan melihat apa yang mereka lakukan, apa kekurangannya yang bisa dijadikan sebagai kelebihan bagi penjualan Anda. Setelah melakukan penelitian tersebut, daftarkan produk Anda. Bila perlu, membuat foto dari produk jualan. Menggunakan jasa fotografer profesional atau menggunakan jasa konsultan pasar online. Yang keempat, tentukan metode pembayaran. Dengan menentukan metode pembayaran, untuk mempermudah Anda maupun konsumen menyelesaikan transaksi bisnis. Jika menggunakan jasa mitra penyedia layanan e-commerce, fasilitas pembayaran biasanya telah tersedia satu paket. Namun jika tidak, hal yang paling mudah adalah melalui transfer antar rekening. Yang kelima, mekanisme suplai produk. Untuk produk digital, biasanya mitra penyedia layanan e-commerce akan memberikan layanan otomatis. File langsung dikirim ke konsumen setelah pembayaran tuntas. Khusus produk fisik, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan pada tahap awal menjalankan bisnis e-commerce, yaitu gunakan jasa pengiriman barang yang terpercaya, memiliki ongkos kirim yang paling kompetitif, serta memiliki area jangkauan pengiriman yang luas. Selanjutnya, buatlah jadwal pengiriman barang. Yang keenam, mulai menjual. Setelah Anda selesai langkah-langkah di atas, Anda siap untuk menjual produk Anda. Setelah kita tahu, harga memainkan peran penting dalam mendapatkan pelanggan. Jangan membuat harga produk terlalu tinggi. Bila perlu, pertimbangkan menggunakan bantuan dari tim ahli pasar online. Strategi pemasaran e-commerce dari beberapa online shop. Di sini ada Shopee yang memiliki nilai 607, Tokopedia nilainya 400, Lazada 317, Bukalapak 244. Di mana Shopee memiliki survei dari free delivery sebanyak 66,6%, lower price sebanyak 63,4%, offer promosi atau diskon sebanyak 62,1%, easy to use application sebanyak 55,4%, have a promo atau diskon kode sebanyak 53,0%. Dan Tokopedia memiliki free delivery sebanyak 64,0%, lower price sebanyak 61,0%,
easy to use application sebanyak 58,5%, over promosi atau diskon sebanyak 57,5%, have a promo atau diskon kode sebanyak 53,3%. Untuk Lazada, free delivery sebanyak 30,9%, lower price sebanyak 29,9%, easy to use application sebanyak 27,4%, over promosi atau diskon sebanyak 25,9%, have a promo atau diskon kode sebanyak 25,8%. Sedangkan untuk Bukalapak, over promosi atau diskon sebanyak 61,1%, free delivery sebanyak 60,7%, lower price sebanyak 58,2%, easy to use application sebanyak 53,7%, have a promo atau diskon kode sebanyak 52,9%. Jadi, berdasarkan hasil survei yang dilakukan, ternyata strategi promosi yang ditawarkan oleh pihak manajemen e-commerce kepada konsumen memiliki kemiripan antara satu e-commerce dengan e-commerce lainnya. Dapat disimpulkan dari hasil survei tersebut bahwa memang konsumen e-commerce di Indonesia menyukai bentuk promosi berupa diskon, gratis ongkir kirim, dan harga yang kompetitif atau lower price, serta kemudahan penggunaan aplikasi. Kedua hal tersebut ternyata berdasarkan survei juga diimplementasikan pada keempat e-commerce yang ada di Indonesia, seperti yang disebutkan tadi, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Berdasarkan data tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga oleh pihak manajemen di e-commerce. Antara lain adalah biaya promosi yang telah dikeluarkan dan strategi komunikasi yang tepat dan sesuai dengan target pasar dari tiap e-commerce. Karena secara umum setiap e-commerce menawarkan strategi promosi yang sama, dan apabila para manajemen tidak melakukan perhitungan yang matang terkait dengan biaya promosi yang telah mereka keluarkan, maka dalam jangka panjang tentu akan mengganggu kegiatan operasional dalam perusahaan dan tentu akan mengurangi pendapatan serta profit e-commerce tersebut. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.